warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan Masya Allah jamaah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kisah inspiratif yang begitu indah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama guru-guru saya yang tercinta, Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz Azari. Siap. Dan sekali lagi Ustadz Syam, Masya Allah. Pasti jamaah yang ada di rumah penasaran dengan tema kita, hati-hati dengan hati. Akan kita bahas pagi hari ini. Dan tadi juga kita sama-sama sudah menyaksikan tayangan yang judulnya Hati Nurani. Semua orang tahu hati nurani seperti apa. Tapi hati nurani menurut Al-Quran itu bagaimana? Akan kita tanya sama guru saya, Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di puasa di Ramadan ke-14 hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dengan cara apa? Mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan dalam apa? Pemikirannya, isi hatinya dan sebagainya. Penuhkanlah kebaikan dalam diri kita. Sehingga tidak ada kesempatan pikiran yang buruk masuk pada hati kita. Kalau begitu intinya adalah hati sebenarnya. Sekali lagi, hatilah yang mendorong segalanya berbuat sesuatu. Maka kalau mau melihat baik tidaknya seseorang, lihat dari hatinya. Sekali lagi, bagaimana bisa melihat hatinya? Lihat apa yang dilakukan. Karena apa yang dilakukan itu adalah isi hati mereka. Hati-hati dengan hati. Di dalam Al-Quran disebutkan ada hati adalah hati yang bolak-balik. Dibolak-balik. Bahkan ada hati orang beriman. Karena orang beriman itu hatinya meyakini. Sekali lagi meyakini. Dan ada juga hati yang terkunci. Jadi ibaratnya sekalipun siapa yang mendakwainya. Kalau memang hatinya tidak terbuka tidak bakalan susah itu. Makanya istilah kalbun di sini bolak-balik. Bolak-balik mohon izin. Di kata lain ada as-sadar, kejadian kembali permulaan, basyiran itu tadi yang disebutkan Mas Soni, ya. hati nurani. Hati nurani. Hah? Lalu al-fuad artinya kematian, ketetapan, bahkan manfaat dan sebagainya. Mohon izin kepada semuanya, satu hal buat kita pembelajaran bahwa di bulan Ramadan inilah di sini kita memperbaiki hati kita, mengolah hati kita, memperbaiki. Makanya saya tertarik ketika disampaikan, Ustadz besok kita mau bahas masalah apa? Oh tepat ini, karena masalahnya, mohon maaf, Ramadan datang menjadi tamu. Tamu di mana? Di rumah kita. Memangnya Ramadan mau bertamu di rumah siapa? Rumah kita. Iya kita. Terus semuanya mana? Yang dimaksud menjadi tamu di rumah kita adalah di hati kita. Nah pertanyaannya, kita sampai enggak menerima tamu ini untuk masuk ke hati kita? Inilah Ramadan ini mengantarkan kita mengolah hati kita untuk menjadi sebaik-baiknya. Karena mohon izin, hati itu wadah, tempatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu datang buat di hati. Bukan hanya di telinga, bukan hanya dilihat, tapi dimasukkan ke dalam hati Al-Quran itu. Sekali lagi, Al-Quran dimasukkan ke dalam hati. Dan inilah yang menyebabkan orang, mendapatkan petunjuk kebaikan. Hudal linnas, yang dimaksud ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena disebabkan kenapa? Karena hatinya ada Quran di dalamnya. Ya, makasih banyak Ustaz Sam yang suaranya luar biasa menggetarkan hati kita. Iya, terus setelah menggetarkan hati kita, kita mulai sudah kalau sudah hatam Qur'annya, cobalah pakai lagi Qur'annya ada terjemahan ya atau yang perkata ini jadi enak. Jadi kita meresapi, kadang memaknai karena Al-Qur'an itu dibaca 4 kali. Iqra. Ya, menurut Profesor Nasaruddin Umar ya, alhamdulillah beliau mengatakan Iqra 4 kali Iqra. Maksudnya apa Iqra waktu turun? Yang pertama bacalah teksnya. Bacalah maknanya, isi kandungannya. Bacalah artinya mengamalkan isi kandungannya. Dan yang keempat cintailah Al-Quran. Jadi sebenarnya wadah hati itu adalah wadah untuk Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Awal diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Inilah bulannya Al-Quran. Jadi sebaiknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Kalaupun tidak ada waktu untuk pergi kajian dan sebagainya. Karena kita stay home. Kan ada itu
bisa Pakai Skype, Skype ya. online, ada YouTube-nya Ustaz Asari, apa Masya namanya? Allah. Apa namanya? Azhari and Family Wah, Official. langsung itu nanti kita tonton nggak apa-apa. sama-sama. Dan macam-macam lagi kan bisa. Dan mohon izin kepada semuanya, hati itu tempatnya apa? Tempatnya firman Allah, nasihat petunjuk dari Allah. Makanya kalau mau mendapatkan petunjuk, usahakan berbuat. Menanti ilham, taufik dan hidayah. Masya Allah, dan itu semua menggunakan hati untuk bisa memahami itu semua ya Ustadz ya. Hati. Kekuatan hati itu luar biasa. Berarti Dan hati, Ya. Quran, firman Allah, petunjuk Allah. Yang ketiga, hati tempatnya untuk mencinta. Masya Allah, dari hati akan sampai ke hati juga. Iya. Dan sekarang jamaah yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk kita belajar pagi hari ini. Akan kita gali lagi lebih dalam, Masya Allah. Untuk berikutnya saya akan menanyakan lagi nih sama Ustadz Syam. Oh bismillah. Ustadz, hati dalam tubuh manusia itu bisa disebut sebagai kedudukannya adalah raja ya. Iya. Kenapa raja?